La haula wala quwwata illa billah. Baik, pertemuan ke-12. Halaman 57. Dibaca. Karom. Materi kana isim dan khobarnya dan saudara-saudaranya. 2. Inna isim dan khobarnya dan saudara-saudaranya. Target materi: mengetahui fungsi kana dalam satu jumlah. 2. Mengetahui saudara-saudara kana dan perbedaan makna-maknanya. 3. Mengetahui saudara-saudara inna dan perbedaan makna-maknanya. Pembahasan: A. Isim kana, ismu kana, dan khobar kana, khobaru kana, atau saudara-saudaranya. Terkadang suatu jumlah ismiyah yang tersusun dari mubtada dan khobar dapat dimasuki oleh fi'il kana dan saudara-saudaranya, yaitu fi'il-fi'il yang beramal seperti amalan fi'il kana. Maka mubtada yang telah dimasuki kana disebut sebagai isim kana dan khobarnya menjadi khobar kana. Amalan kana dan saudara-saudaranya adalah merofakkan isim dan menasabkan khobar. Contoh: Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah Rasulullah. Kemudian dimasuki kana menjadi kana Muhammadur Rasulullah. Diperhatikan Kana Muhammadun Rasulullah. Baca hinya Rasulullah. Kana Muhammadun Rasulullah. Muhammadun ismu kana marfu'un bid-dhammah. Rasulah khobaru kana mansubun bil fathati. Maka kata Muhammad asalnya sebagai mubtada, sekarang menjadi isim kana dan i'rabnya marfu'. Sedang khobarnya mubtada sekarang disebut sebagai khobar kana dan i'rabnya menjadi mansub. Baik. Pembahasan kita adalah isim kana dan khobarnya serta saudara-saudaranya, kemudian isim inna dan khobarnya dan saudara-saudaranya. Apa target dari materi? Apa sih target kita mempelajari materi ini? Yang pertama, mengetahui fungsi kana dalam satu jumlah. Apa fungsi kana ini? Ya, apa tugasnya kana? Dia punya tugas. Ya. Yang kedua, mengetahui saudara-saudara kana. Jadi kana ini memiliki saudara-saudara. Dalam artian begini, dia nanti beramal, ya, mempunyai tugas yang sama seperti kana. Jadi saudara-saudara kana ini memiliki tugas yang sama seperti kana. Namun maknanya berbeda-beda, ya, tapi tugasnya sama. Tapi memiliki arti, memiliki makna yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, inna dan saudaranya. Nanti ini masih panjang. Baik, pembahasan isim kana dan khobarnya atau saudara-saudaranya. Terkadang suatu jumlah ismiyah. Nah, ini kita harus paham dulu apa itu jumlah ismiyah. Jangan buka buku ya, jangan ngerpek. Mas Hendra, apa itu jumlah ismiyah? Mas Joko, jumlah ismiyah. Jumlah yang diawali dengan isim. Baik, jumlah yang diawali dengan isim.
Jumlah fi'liyah apa Mas Abdullah? Jumlah kalimat yang diawali dengan fi'il. Jumlah yang diawali oleh fi'il. Nah, jumlah ismiyah terkadang satu jumlah ismiyah yang tersusun dari mubtada dan khobar. Mubtada khobar ada gambaran nggak, Mas Imam? Mubtada khobar itu apa? Ada Khobar. khobar. Ada itu isim marfu yang ma'rifah yang jatuh di awal kalimat. Baik. Khobar itu Nah, menyempurnakan makna mubtada. iya, menjelaskan ya, ahsan, bagus. Ya, contohnya apa? Tadi Muhammadun Rasulullah. Kalau kita cuma mengatakan Muhammadun, ya, Muhammad. Kenapa Muhammad? Oh, Muhammad adalah Rasulullah. Itu berarti penjelas. Rasulullah adalah penjelas. Abdullah. Kenapa Abdullah? Abdullah apa? Misalnya Naimun, tidur. Ya. Abdullah tidur penjelas dari Abdullah tadi. Ya. Nah itu mubtada khobar, harus ada gambaran dulu biar gak ngambang pemahamannya nanti. Jumlah ismiyah sudah paham, mubtada khobar sudah paham. Nah, mubtada khobar dapat dimasuki oleh fi'il kana. Jadi kana itu fi'il. Ya. Ingat kana itu fi'il, bukan isim, bukan huruf. Kana fi'il. Berarti kalau kana fi'il dia dia adalah fi'il yang bisa memiliki mudhari ya. Kana yakunu. Ya. Berarti bisa kana, bisa yakunu. Mungkin kalau nanti antum mendapati jumlah ya, dalam bahasa Arab yakunu kana itu sama ya. Artinya kalau kana fi'il madhi, kalau yakunu fi'il mudhari'. Ya, mubtada dan khobar bisa dimasuki fi'il kana dan saudara-saudaranya, yaitu fi'il-fi'il yang beramal seperti amalan fi'il kana. Maka mubtada yang telah dimasuki kana disebut sebagai isim kana dan khobarnya menjadi khobar kana. Ya. Contoh misalnya tadi Muhammadun Rasulullah. Muhammadun Rasulullah. Saya hanya mengharokati akhir ya. Biar jelas apa namanya, karena nahwu itu kan pembahasannya akhir aja. Muhammadun Rasulullah. Kemudian kemasukan kana, dia tadi kan mubtada. Ya. Ini kan khobar. Adapun ketika kemasukan kana Muhammadun ini kedudukannya bukan mubtada lagi. Ganti sudah. Bukan mubtada. Istilahnya adalah isim kana. Bahasa Arab ya. Ismu kana begitu. Ismu kana. Bukan mubtada, berubah sudah karena kemasukan kana. Kemudian Rasulullah yang asalnya dia dhammah menjadi fathah. Nah, inilah ya yang dimaksud dengan amalan kana, tugas kana, ya ini. Merofakkan isimnya dan menasabkan khobarnya. Ini julukannya khobar kana, khobaru kana. Ya, jangan ditanwin ya, ismu kana, khobaru kana. Ingat ya, tugasnya apa kana? Merofakkan isim, menasabkan khobar. Jadi tadi asalnya mubtada khobar kan rofa. Kalau kemasukan kana ganti, bukan rofa lagi, tapi rofa nasab.
Jelas ya. Makanya kalau kita dalam baca Quran, wa kana Allahu ghafurur rahiman. Gini kan? Kenapa kok ghafuron bukan ghafurun? Nah, karena ada kana di sini. Ini isimnya, ini khobarnya, khobar kana. Ghafuron rahiman. Terjawab sekarang ya. Atau baca Quran terjawab sekarang. Oh, kenapa kok ghafuron rahiman? Karena kemasukan kana. Artinya apa kok nggak ghafurur gitu ya? Iya, kenapa enggak kana Allahu ghafurur rahim? Karena ada kana di sini, sehingga perubah dia. Yang asalnya Allahu ghafurun rahimun menjadi wa kana Allahu ghafuran rahiman. Artinya Karena itu artinya apa? Karena apa artinya? Nggak ada artinya. Artinya adalah gitu aja. Oh, soalnya Nggak usah diterjemahkan ya. Dulu Allah itu adalah ya, Allah telah. Nah, gitu jangan, nggak usah. Karena ya artinya adalah. berarti kalau kalimatnya langsung kalau nggak pakai gitu. Sama aja wallahu ghafurur rahim wa kana Allahu ghafurur rahima. Sama aja. Iya. Ya. Kalau saya nggak pakai kanan langsung Allahu ghafurur rahim. Nggak apa-apa saja. Apa itu? Kalau bikin kata seperti itu nggak apa-apa saja. Nggak apa-apa. Allahu ghafurur rahimun. Tapi rata-rata di Al-Quran pakai kanan saja. Kadang innallaha ghafurun rahimun. Itu inna nanti setelah itu. Ya kan? Nggak mesti. Kadang wallahu juga ada. Ada ya. Wallahu azizun hakim misalnya. Ada sih, wallahu langsung. Ada juga. Udah jelas ya? Nah. Maka mubtada yang telah dimasuki kana disebut sebagai isim kana, kemudian dan khobarnya tadi menjadi khobar kana. Amalan kana dan saudara-saudaranya adalah merofakkan isim dan menasabkan khobar. Nah, sudah jelas. Contoh Muhammadun Rasulullah, kemudian kemasukan kana menjadi Muhammadun Rasulallahi. Muhammadun i'rabnya ismu kana marfu'un bil dhammah. Kenapa Mas Abdullah Muhammad kok marfu' dengan dhammah? Apa alasan antum? marfu kan domba kan? Mesti dhammah? Marfu' mesti dhammah? Mesti? Apa ini? Ah. Katot. Mas Indra. Nama laki-laki. Nama laki-laki. Oh, kalau nama perempuan nggak dhamma ya? Nama laki-laki. Nama perempuan nggak dhamma. Kalau nama perempuan dhamma nggak, Mas? Fatimatu apa Fatim? Domba. Nggak tepat berarti alasannya. Mas Mukarram. Gak jadi Mukarram mana lah nih? Ayo. Tadi mana? Ya, ini perlu antum. Oh iya sih. Apa? Apa? Tabel itu loh. Iya, nah itu antum perlu baca ulang-ulang, ikhwan. Ulang-ulang ya. Yang tabel itu biar antum mantep itu. Baca dia. Diulang-ulang terus. Si. Jangan dibalik dulu ya. Mas Joko, Kembali ke penjelasannya. kembali ke laptop gitu ya. Wah, mubtada itu Enggak gitu. Bukan. Muhammad ini kalau mau Kenapa rofaknya dengan dhammah kenapa? karena dia tidak ada huruf karena La. Ayo. Mas Abdullah. Loh. Allah. Menurut Isi mufrad. iya. Nah, iya. coba dilihat lagi. Antum lihat tabelnya tuh. Isi mufrad. Halaman berapa? Halaman Ini 49.
48, 49. Nah itu ya. Isim mufrad rafa'nya dengan dhamma. Karena Muhammad mufrad. Kalau musanna dengan apa? Alif gitu. Marfu'un bil dhamma, berarti marfu'un bi dengan yang lain ada bil alif. Marfu' dengan alif kalau dia musanna. Ya, marfu' dengan wawu kalau dia jamak. Jamak mudzakkar salim kan gitu. Udah ya. Penting dihafal. Jamak, marfu'un bil jamak itu. Marfu' jamak bi wawu. Kalau jamak dengan yang mudzakkar salim dengan wawu. Kalau yang muannats salim wawu. Ya benar dhammah, dengan dhammah. Kalau yang muannats dengan dhammah. Alif. Udah ingat ya. Ingat ya. Ini buat pertemuan-pertemuan ke depan nih. Terus pokoknya, kawan, semuanya pertemuan yang sebelumnya atau yang awal-awal maksur mangkus itu akan bermanfaat di sini. Oh iya. Meroja 19 sih gak meroja. Makanya kenapa kok diadakan ujian terus? Ya biar antum di merojaah paksa, nggak gitu, Kabri muaca. nggak merojaah. Kayak ini kan, ini belum diujikan ya nggak di merojaah. Iya, gak di meroja 10 Jujur aja ya kan. 10 11 gak di meroja. Saya cuma selesai meroja Ustaz, tapi tidak mungkin ya. Saya coba kembali, kali mana? Nah itulah. Ya. Harus sering-sering lagi, sering-sering diulang. Kemarin gue ikut apa lah? Di anu kawan dia. Dihilangkan kebiasaan STM dulu itu. SKS. Kredit semua. STM yang gawa buku situ ada kayak nang sagu, dihilangkan itu kebiasaan itu. Ini antum harus sering merojaah ini. Untung saya ulangan, katanya untuk konco itu. Ulangannya deh. Ya ingat Ikhwan, bedakan. Ini antum harus sering merojaah kalau ini. Nggak bisa. Ini kaidah ini. Kaidah itu bakal gampang lupa. Harus sering dibaca ulang. Oh sudah hafal, tetap dibaca. Tetap. Baik, kita kembali. Maka Muhammadun ismu kana marfu'un bi dhamma rasulah khabaru kana mansubun bil fathah. Kenapa Mas Imam? Kok mansubun bil fathah? Karena mansub, ya makanya mansub bil fathah itu kenapa kok bil fathah itu kenapa? Satu orang. Nah, sama mufrad. Kan mansubnya dengan fathah. Nah, rasulah ini perlu antum ingat-ingat ya. Rasulah ini istilahnya mudhaf ikhwan, mudhaf. Allahi istilahnya mudhafun ilaih. Baru mungkin ya ini ya. Yang tulis ya. Pokoknya lafadz yang seperti ini Rasulullahi, Rasulullahi sama aja. Yang penting susunan seperti ini. Ya, susunan seperti ini. Yang pertama dia nakiroh, ingat ya. Yang pertama dia nakiroh. Yang kedua dia ma'rifah atau nakiroh dan nakiroh. Apa nakiroh itu? Mas Abdullah. Nakiroh apa nakiroh? Yang dun itu ya. Jelas sama tidak? Aduh lah. Siapa dulu karena Pak Liru? Apa nakiroh? Lek Liru ya situ ini. Tidak jelas pelakunya. Pelakunya ya, tidak jelas pelakunya. Mas, Mabni lah. Isim yang belum jelas, isim yang penunjukannya belum jelas atau umum. tayyib. Mabni lah. Tayyib. Keliru. Mabni. Nakiroh, ini ma'rifah yang sudah jelas. Contoh misalnya Bukan pelaku.
Qalamu talibin. Pulpennya seorang murid. Nah, talibin di sini umum, talibnya nggak tertentu, pokoknya murid. Ya, qalamu talibin. Misalnya menemukan pulpen di dalam kelas. Ini pasti punyanya murid ini, tapi nggak tahu siapa muridnya. Qalamu talibin. Tapi kalau qalamu at-talibi, jelas. Yang dimaksud adalah satu orang tertentu. Oh, ini qalamut talib. Ya. Nah, seperti ini sama-sama. Ada alif lam tapi bacanya langsung ke toknya. Iya kan dia idgham syamsi ya. Idgham syamsi ya. Baik. Qalamut talibin nakirah. Qalamut talib ma'rifah. Ini sama-sama ya. Qalam mudhaf, talibin atau at-talib istilahnya apa? Mudhafun ilaih. Makanya di nanti ya cara i'rabnya antum tambahi rasula khabaru kana mansubun bil fathah wa huwa mudhaf kayak gitu. Wa huwa mudhaf. Dan dia adalah mudhaf. Khabaru kana mansubun bi fathi Bil fathi wa huwa mudhafun. Wa huwa mudhafun. Allahi majrurun bil apa? Apa? Allahi. Rasulullahi kan? Allahi apa berarti? Majrurun bil kasrati mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi. Majrurun bil kasrati mudhafun ilaihi. Majrur kan yang Rasul kan mansub. Nah ini kawan, mudhafun ilaihi antum perhatikan. Mudhafun ilaihi itu pasti majrur. Kalau mudhaf ya bebas, bisa dhamma, bisa kasrah, bisa fathah. Tapi kalau mudhafun ilaihi pasti apa? Majrur. Majrur dengan apa, Mas Joko? kasro Mudhafun ilaihi itu pasti majrur dengan kasro enggak. Tergantung. Majrur iya. tidak harus dengan tambah. Nah, tayyib. Mudhafun ilaihi pasti majrur. Majrurnya dengan apa? Ya tergantung dia. Kalau dia maf'ul bi tadi masih lima. Nanti ada istilahnya mamnu' minas sarfi. Nah, ada nanti. Atau enggak ada di sini kayaknya. Dah jelas? Jelas, Mas? Yang tadi yang apa mudhaf ilahi itu pasti majrur itu yang mana contohnya? Ini kan mudhaf ilaih. Yang Rasulullah Semua mudhaf ilaih kayak ini pasti majrur. Contoh yang lain, ya saya bawakan yang selain mufrad lah, ya. Selain mufrad. Misalnya ada kalimat qalamu at-talibaini. Qalamut talibaini. Nah, berarti ini kan tadi pasti ini kan mudhaf ya. Nah, mudhaf ilaih itu pasti majrur ya kan? Iya. Nah, sekarang pertanyaannya majrur dengan apa ini? Kas? Asro. Mas Abdullah, majrur dengan? Ya. Majrur dengan? Majrur. Mas Imam, majrurnya at-taliba ini dengan? Asro. Dengan? Ya itu. Bilia ya dia. Iya. Bilia. Na'am bil ya. Ya.
Ya, iya. Iya, Musan. ini tipuan, kawan. Tipuan loh. Kaget aku. Talibaini kan musanna itu dengan ya, bukan dengan kasro. Makanya saya katakan pasti majrur, tapi majrurnya tergantung dia apakah mufrad, apakah dia musanna, apakah jamak. Kembali ke tabel. Balik nang tabel. Dibalik mana? Balik mana? Kapal. Sangat penting sekali. Iya, ngisor iku. Iya, semua kayak ya hatta yang awal-awalnya memang mampus maksur itu jangan sampai lupa. Penting sekali lu. Default ya, default. Jika jenenge default ya. Iya. Untuk dihafal. Penting sekali. Sampai default. Kalau perlu antum foto, antum jadikan wallpaper HP. Setiap buka HP langsung gitu. Ya buka HP langsung. Wis antum hilangkan dulu istri antum wis. Kayak nanggone panel listrik kan ditonton terus panel listrik itu lek nyoba vibrat lho. Panel listrik ya. Oh, Tempel dulu. kan itu panel listrik Ya, antum foto sejernih mungkin. dilaminating. Setiap buka HP ingat, oh iya ini. Iya. Iya. Oh iya, merujuk ini ya. Dibaca dulu. Baik, udah jelas ya. Kita lanjut. Yang penting tuh mamanya itu saja. Yang penting ngomong. Mamanya. Iya. Paham enggak apa? Iya kan. Jadi kan mau ditakoni kan enggak paham lek iku jawaban nang tabel kan. Baik, maka kata Muhammad asalnya sebagai mubtada sekarang menjadi isim kana dan i'rabnya marfu'. Sedang khabarnya mubtada sekarang disebut sebagai khabar kana dan i'rabnya menjadi mansub. Nah, sampai sini dulu ada soal mungkin. Ada yang masih ngambang nggak? Mas Imam, bingung nggak ini? Yang mudhof itu kan. Kenapa? Ini kan tidak ada istilah mudhof karena Iya, antum tambahin makanya. Ini penjelasan tambahan karena penting kita ketahui ini. Ya. Allah. Kalau mudhof ilaih itu nggak ada penjelasan di buku. Makanya saya tambahin sendiri. Itu bil kasroti atau bil kasri Zat? Sama, bil kasroti, bil kasri sama. Bil fathi, bil fathati, bil dhammi, bil dhammati sama. Oh, enggak apa sih. Oh, itu fathah. Jadi kalau enggak rasul gitu ada mudhafnya gitu. Tetap harus yang rasul itu ya. Kalau selain rasul gitu berarti enggak mudhaf gitu. Kan itu contohnya rasul. Ini kan mudhaf juga, Mas, tadi. Oh, jadi Kan saya jelaskan ini mudhaf. Apa? At-talibi oh mudhaf. kayak ini ya, mubtada khobar ini ya. Depan itu mudhaf. Yang belakang mudhof itu mudhaf ilaih. apa? Artinya apa? Mudhaf itu apa yang di mudhafun disandari. Gak cocok kalau diterjemahkan itu. Ya. Itu dode saja, bukan satu. Hah? Bukannya dode saja. Bukan. Mudhofun. Ini, yang dot. Pakai dot. Kayak mutabda khobar gitu ya, yang mudhaf di depan, mudhaf ilaih di belakang gitu. Berarti salah satu i'rab. Iya. Iya mesti mudhaf depan, Depan, mudhaf mudhafun ilaih di belakang. Kenapa? itu salah satu jenis i'rab gitu. Pak. Aku tulisan majrur. Oh, Salah satu ilahi. Ini jenis termasuk jenis i'rab. i'rab. Bukan i'rab. Dia ini kayak apa ya? Kayak susunan aja, susunan. Ini mudhaf, ini mudhafun ilaih. Itu aja. Kalau misalkan Saling ini kayak kolamu pulpen gitu aja kan. Kalau kolamu talib pulpennya menerangkan Antri. menyandarkan, oh ini pulpen dengan ini pulpennya murid. Nah, berarti kan ada kepemilikannya di sini. Kalau ini ya pulpen gitu doang dengan pulpennya murid. Ya. Hadza qalamun. Ini adalah pulpen. Hadza qalamu talibin. Ini adalah pulpennya murid. Kan beda arti itu. Jadi ada penyandarannya. Ini daripada pulpen ya. Maksudnya kalimat pulpen dengan pulpennya
Nah, itu kan beda maknanya. Jadi istilahnya mudhafun ilaih ini, mudhafun ilaihnya ini apa ya? Salah satu makna mudhafun ilaih itu adalah untuk kepemilikan memang. Salah satu ya. Ini motor dengan ini motornya, nah, kan beda artinya itu. Itu mudhafun ilaih namanya. Ya, paham ya? Kalau ada Muhammadun Rasulullah ini diirokan gitu, yang mubtada atau khobar. Gimana ulang-ulang? Gimana? Kalau kalimat Muhammadun Rasulullah ini kan itu yang Muhammad tadi kan mubtada. Isim. Khabar. Apa namanya? Apakah Mubtada. juga mudhof gitu. Apakah seperti itu? Mudhafin ilaih itu susunan dua kata, ikhwan. Susunan dua kata. Ini terpisah kan? Kolam sendiri, Khalid sendiri, Muhammad Rasulullah, Jumlah saja. Rasul sendiri, Allah sendiri kan? Iya. Tadi ini itu simbol jumlah saja. Sibul jumlah. Yang Rasulullah itu. Enggak, bukan sibul jumlah. Sibul jumlah itu apa sih? Nah, nomor saya lagi nih. Untuk makna baru. Maknanya kemarin apa di sini? Sibul jumlah. Dua kata Sama cer itu. Ustaz. yang membentuk Nah, itu makna toh. Sudah jelas dhorof sama cer. Tok kan? Bukan gini. Mana dhorofnya, mana cernya? Kan enggak ada. Bukan sibul jumlah berarti. Mudhaf bukan sejumlah. Bukan. Apa namanya? Berarti ismiyah saja. Iya, jumlah ismiyah ini. Ismiyah. Tambah mana? Maksudnya apa ya kemarin jumlah? Jumlah ismiyah itu ini ismiyah kan diawali Muhammad. Itu jumlah ismiyah Ada Ustaz namanya. yang pelajaran kemarin kan yang ada dua itu loh Ustaz. Ini jumlah ismiyah, tapi ini kalau dipisah lagi juga jumlah ismiyah. Yang kapan hari belajar itu ada yang karena sebelumnya tadi. Kalau tidak salah loh. Ustaz. Ya intinya kalau kalimat diawali isim ya jumlah ismiyah. Kalau gini misalnya Muhammadun Rasul. Muhammadun Rasul. Ini benar gak kalimat ini? Gak ada Allahnya. Muhammad adalah seorang Rasul. Benar? Ya. Benar gak? Antum kalau bilang gak benar, na'udzubillah. Kufur itu, bahaya. Ini ancaman sih. Loh, Nanti ngomong kayak maksudnya dengan keyakinan tentunya ya. Nggak mengakui Muhammad Rasul ya kufur. Ya. Muhammadun Rasul, benar kalimat ini? Loh sih ragu ya. Betul, yakin. Benar. Si- Muhammadun Rasulun. Muhammad adalah seorang Rasul. Rasul apa sih Rasul itu? Utusan. Sekarang utusan siapa? Rasulullah, utusannya Allah. Gitu loh maksudnya. Sama-sama benar. Muhammad Rasul benar, Muhammad Rasulullah benar. Tapi kalau Rasulullah dia lebih apa spesifik ya. Utusannya Allah. Utusan milik Allah begitu. Utusannya Allah. Itu mudhafun ilaih itu maksudnya. Paham? Masih Imam? Muhammad adalah seorang Rasul. Benar kan? Tapi kan beda makna dengan Rasulullah. Lebih khusus gitu. Utusannya Allah. Muhammad adalah utusan. Muhammad adalah utusannya Allah. Ya, gitu ya, jelas ya, sudah ya. Mas Abdullah? Sama ya, Ustaz? Hah? Sama kayak yang udah bilang itu. Ya ini mudhafun ilaih ini. Oh sama ya, kayak mubtada khobar itu Ustaz. Mubtada khobar ini. Kedudukannya sama apa dengan Beda. Kan Beda. kalau ini kita menerangkan tadi Muhammad isim kana maaf marfun bintoma. Nah ini kan tadi Rasulullah itu mudhof gitu. Rasul mudhof, Allah itu mudhof ilaih. Mungkin maksudnya Mas Hendra itu kedudukan ya. Iya, Bingung ya. Ini Antara yang benar ini atau ini khobar kana atau mudhaf ilaih iya, gitu ya. Maksudnya Oh, yang saya tanyakan. Apakah sama gitu? begini. Khobar kana itu dia kedudukan
Ya, kedudukan. Dia ini posisinya sebagai apa sih dalam kalimat ini? Posisinya sebagai apa? Kedudukannya sebagai khobarnya kana Rasulullah. Tapi untuk susunan Rasul Allah ini bukan kedudukan. Ini dia apa ya? Dia ini sebagai kayak tadi lebih spesifik. Nggak cukup Rasul saja, tapi Rasulnya Allah. Gitu. Jadi mudhafun ilaih. Kedudukannya ya nggak ada, ini kedudukannya. Dia sebagai khobar kana. Pelajaran khobar ini ada, Ustaz. Apa itu? Yang halaman 54 itu. Tentang apa? Mudhaf ilaih. Yang saya tanyakan tadi loh, Ustaz. Oh alah, nanti jangan. Yang apa itu? Mudhaf ilaih. Khobar. Gak, maksudnya yang ada kalimat Ustaz yang kemarin sempat bilang yang minggu kemarin sebelumnya itu ada kalimat dan kalimat itu. Oh itu ya i'rabnya. Ono i'rabnya mana gitu kan. Iya. Yang halaman 54 yang penjelasan Ya. pertemuan terakhir. Ada kalimat dan kalimat. Ini aja sementara gini dulu. Nanti antum insyaallah kalau sering ketemu dengan ini pahamlah. Intinya begini, kalau susunan seperti ini, Rasulullahi, qalamut talibin, qalamut talibi, qalamut talibaini, ini motornya fulan, ini rumahnya fulan, ini anaknya fulan, ya, ibnu Muhammadin, anaknya Muhammad, ini apalagi sandalnya fulan. Ya, kalimatnya seperti ini, maka namanya mudhafun ilaih. Itu aja. Ya. Dia bukan kedudukan, bukan. Kedudukannya ini. Ini cuma nama dari susunan ini aja, nama, mudhaf, istilah aja, mudhaf ilaih. Bukan kedudukan, bukan. Kedudukannya ya ini. Istilahnya buat tambahan aja. Rasulah wa huwa mudhaf. Allahi mudhafun ilaih, tambahan aja, bukan kedudukan. Kedudukannya tetap yang khobar kana, isim kana, mubtada, khobar, itu kedudukan. Jelas ya? Jelas? Iya. Di apa? Itu nih. Pokoknya antum pahami dulu aja Mau itu. tanya ini terus. Apa itu? Kan Allah itu kan majrur. Jarnya mana, San? Jarnya mana? Jar Itu. kan huruf jar itu. Iya. Enggak, majrur kayak mansub, marfu, majrur. Jar huruf jar. Itu huruf. Tanda jar ini. Kalau diawali huruf jar, fi misalnya. Ya. I. Fil baiti gitu kan. Iya. Ya. Ya ini majrur. Majrur itu dia kalau fi ini dia hanya penyebab saja, penyebab dia majrur karena kemasukan fi. Huruf jar. Iya, kemasukan huruf jar. Kan majrur itu nggak harus kemasukan huruf jar. Oh. Ini juga majrur ini. Ini juga majrur. Mudhafun ilaih itu juga majrur, kemasukan huruf jar juga majrur. Gitu. Majrur itu keadaan dia i'rabnya. Dia mansub kah, dia majrur kah. Sebabnya ya nggak cuma jar. Nggak kemasukan huruf jar saja sebabnya. Gitu. Kan juga bukan sibul jumlah tadi. Yang mana? Ini susunan huruf jar. Yang mana? Ini sibul jumlah kalau ini. Karena yang Kalau ini bukan. Yang jar karena mudhaf itu bukan termasuk sibul jumlah. Bukan. Sibul jumlah itu yang hanya kemasukan huruf jar dan dhorof saja. Apa dhorof? Nah, lupa lagi dhorof. Ya, antum ulang-ulang lagi lah. Ya. Pokoknya ada di antum sendiri lah. Ya. Ngulang enggak antum sendiri. Yes. Berarti ini memang kalau contohnya fil baiti ya, berarti yang ketemu huruf jar saja, huruf jar termasuk. Ya apa sih maksud? Ya ini kan Sibul jumlah. Ya, itu tok. Kemasukan jar dan dhorof itu tok sibul jumlah. Selain itu enggak. Ini bukan.
Makanya bingung ini. Ustaz. Ikhwan, makanya ya. ikhwan, kalau antum murojaah terus nggak bingung insyaallah. Ya. Kita ini jalannya lambat ini ya gara-gara ngulang-ulang lagi yang sebelumnya gitu kan? Betul nggak? Mas Abdullah? Kayak majrur, mansub, apa tadi kan? Sibul jumlah, itu kan pengulangan semua itu. Saya cuma menambahkan mudhaf-mudhafun ilaih ini. Bingung nggak karuan kemana-mana akhirnya pembahasannya. Karena sebelumnya nggak mungkin. Gitu. Gede-gede Mas Abdullah. Harusnya kan Maksudnya gini, gede-gede habis ini saya akan terus ya mengulang terus ya, setiap hari. Gitu. harusnya kan pertemuan 1 sampai 11 kan udah mungkin langsung 12 itu wis karek. Ada gimana ya? Tapi bingung tanda paham. Apa? Iya. Bingung tanda paham. Bingung tambah. Iya, kan mikir mulai. Iya. Bingung tanda gak Baik, lanjut ya. Baca lagi Mas Hendra. Adapun saudara-saudara kana yang berfungsi seperti kana yaitu 1. Asbaha waktu subuh atau menjadilah. Misal asbahat tolibun nasi. Untuk nambah tasydid ya. Asbahat talibu. Asbahat tolibu nasi ton. Pada waktu subuh santri itu giat. At-tolibu ismu asbaha marfu'un bindomati. Nasiton khobaru asbaha mansubun bil fathati. Maka at-tolibu marfu sebagai isim asbaha dan nasiton mansub sebagai khobar asbaha. Baik. Adapun saudara-saudara kana yang berfungsi seperti kana ya, ini saudaranya. Fungsinya sama, tugasnya sama. Apa itu? Merofakkan isim, ya, merofakkan isimnya dan menasabkan khobarnya. Yang pertama adalah asbaha. Asbaha itu subuh. As-subah, asbaha. Ya. Sobah. Waktu pagi, waktu subuh. Asbaha waktu subuh atau menjadilah, ya. Jadi artinya itu sama dengan kana, ikhwan. Ini kana itu kan menjadi, adalah, bisa. Asbaha bisa artinya adalah, menjadi, waktu subuh itu bisa. Tergantung konteks, ya. Misalnya asbaha talibun nasyiton, nasyid itu giat, semangat, ya. Ya. Asbaha Abdullahi nasyiton, ya. Fil murajaah, misalnya gitu, semangat ya, giat dalam memurajaah, ya. Ditulis di film murajaah gitu ya. Enggak. Ditulis di film murajaah, ditulis itu. Mengingat diri itu, Masya Allah. Nah, pada waktu subuh santri itu semangat ya, giat. Asbahat talibun nasyiton. Asalnya at-talibu nasyitun gitu kan? At-talibu nasyitun. Kemasukan asbaha berubah menjadi asbahat talibu nasyiton, bukan nasyitun lagi karena kemasukan asbaha. At-talibu ismu asbaha marfu'un bil dhammah, nasyiton khabaru asbaha mansubun bil fathah. Ya. Domat itu mimnya juga harusnya ada tajid Ustaz. Yang mana? Bingung pisan kon. Iya, tasydid bil dhammati. Yang kedua, baca Mas Joko, laisa. Laisa, bukanlah, misal. Laisan. Baik, sebentar. Ini ya, asbaha, perhatikan. Jadi semua yang ada di sini ini adalah fiil. Ya, fiil. Kalau fiil berarti dia nanti berlaku
kemasukan dhamir, ya, dhamir yang zahir. Ya. Misalnya kana, ya, kana kuntu, nah itu bisa. Kuntu, ya. Itu apa tuh di sini? Saya. Ya. Kuntu misalnya apa? Taliban. Dulu aku adalah seorang murid. Santri, ya. Dulu aku adalah seorang santri. Kuntu taliban. Mana isim kananya? Ya tu ini isim kana. Paham? Si tangga bingung ya. Wis gak usah wis. Wis sementara ini dulu aja wis. Belum paham. Baik. Untuk minat dolimin. Betul termasuk itu. Kuntu minadh dhalimin. Nah, Ya kamu roja'i dolim. kuntu minadh dhalimin. Berarti kalau itu kan saya. Kalau nggak saya berarti nggak tuh ya. Ya. Memang Baik, baca aja. Betul. Laisa. sama Laisa. Laisa, bukanlah. Misal, laisan najahu sahlan. Bukanlah keberhasilan itu mudah. Bukan pertanyaan ini. Oh iya, Mempengaruhi ya. Intonasi itu, intonasinya bukanlah keberhasilan itu mudah, bukan. Sulit. Angel. Sulit. Akan aku takut. Maksudnya curhat iki, curhat. Kok angel yang merojaki ngono. bukanlah keberhasilan itu mudah. Laisat zalimu mahbuban. Bukanlah seorang yang zalim dicintai. An-najahu ismu laisa marfu'un bid-dhammati. Mahbuban khobaru laisa mansubun bil fathati. Baik, yang kedua laisa. Laisa itu bukanlah. Laisa kamitslihi syai'. Ya. Laisa an-najahu sahla. Sama ya. Asalnya an-najahu sahlun. Ya, an-najahu sahlun. Ya, ini yang asalnya kalimat positif menjadi negatif. Ya. Keberhasilan itu mudah. Nah, berhubung gak mudah, ya, maka dinafikan di sini, dijadikan negatif. Laisan najahu sahlan. Keberhasilan itu tidak mudah. Ya. Begitu. Amalannya laisa sama dengan kana tadi. Isimnya najahu marfu', khabarnya sahlan mansub. Ya. Laisa zalimu mahbuban. Bukanlah seorang yang zalim itu dicintai. Ya. Ya, pokoknya kalau kemasukan laisa, ya pasti beramalan seperti ini. Ya. Tapi kalimatnya kayak pertanyaan gitu ya, namanya. Enggak. Lebih apa? Nyambung yang tadi, keberhasilan itu tidaklah mudah. Mungkin karena dibahasa Indonesia itu saja. Lebih nyambung di pertanyaan. Nah, yang Ustaz Seperti sampaikan tadi seakan-akan. loh. Eh, Kan keberhasilan itu tidaklah mudah. Kan lebih nyambung daripada bukanlah keberhasilan itu mudah. sama aja sih sebenarnya, susunannya tergantung. Yang intinya dia menafikan bahwasanya Tidaklah. keberhasilan itu mudah, gitu, menafikan itu. Enggak mudah keberhasilan itu. Kalau berarti cocoknya itu tidaklah saja. Cocoknya. Kalau Bisa. tidaklah itu enggak jadi pertanyaannya. Tidaklah keberhasilan. Kalau bukanlah ya bukan pertanyaan lah. Kalau bukankah, Oh, iya sih. bukankah, Bukanlah. Tadi kan ya. itu sudah diganti, sudah. Bukanlah. bahasa Arab oleh limo, Bahasa Indonesia tambah kan. bahasa lima oleh limo, enggak nyambung ini. Sudah benar ini, bukanlah keberhasilan itu mudah. Iya, pertanyaan bukan kan. Atau keberhasilan tidaklah mudah, ya sama aja. Tetap sebuah pernyataan. Baik, Mas Abdullah yang ketiga. Tiga, soro, menjadikanlah. Gila. Tuh, Ngantuk. tambah ya. Menjadilah. Misal, sorol khosyaru,
Sorol khosyabu Ramadan. Astagfirullah. Apa sih itu? Apa sih? Sorol khosyabu Ramadan. Menjadilah kayu itu abu. Al khosyabu ismu soro marfu'un bil dhammati. Ramadan khobaru soro mansubun bil fathati. Khobaru soro, bukan khobaru soro, bukan. Khobaru soro, Khobaru soro mansubun bil fathati. Tapi yang ketiga soro, menjadilah. Soral khosyabu Ramadan, kayu itu menjadi abu. Ini kalimatnya lebih bagus daripada menjadilah kayu itu abu. Ya. Yang bagus begini, kayu itu menjadi abu. Bisa antum berubah boleh. Yang penting atau antum ingat saja bisa. Yang jelas kita ini bebas menerjemahkan. Yang penting tidak keluar dari makna konteks itu. Ya. Sampai ada buku ya, Ustadz Aris Munandar tuh punya buku tips, bukan tips ya, kaidah ya, kaidah menerjemahkan ya, kaidah menerjemahkan. Jadi intinya salah satunya adalah tidak menerjemahkan secara letter like ya. Kayak soro ini kan di depan ya, menjadilah. Nah itu kan kalau bahasa kita kurang bagus ya, menjadilah kayu itu abu. Jadi didahulukan kayunya dulu, kayu itu menjadi abu, sudah. Kayu itu menjadi abu. Soro kan bermakna menjadi. Al-khosyab kayu, Ramadan abu. Berarti yang laisa jadi ya juga gitu kayaknya Ustaz ya. Kebesaran itu tidaklah mudah. Iya, itu yang lebih bagus. Taib. Soro al-khosyab Ramadan. Kayu itu menjadi abu. Soro di sini ya menunjukkan perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain ya, soro ya. Misalnya apa ya, soro, apalagi misalnya soro dalam Al-Quran ada nggak yang soro? Nggak ada ya. Nanti ini jadi sirta, sirtuma, sirtum, sirti, sirtuma, sirtunna, sirtu, sirna ya. Sirna ya, kami menjadi immatan ya, menjadi para imam salat maksudnya. Soro Muhammadun imaman misalnya. Ya, Muhammad ya menjadi imam fi ahadil masajid ya, di salah satu masjid ya, begitu. Menjadi Soro Muhammadun, bukan Muhammad. Iya, soro Muhammadun imam. Ya, kita sebenarnya bisa dibalik-balik ya, tapi saya nggak membahas itu dulu ya. Ini kita dasar ikhwan ya. Isu ini buku aja ya. Baik, lanjut yang keempat. Mas Imam baca. 4. Mazalah senantiasa. Misal, mazalal muslimu namun tasirin, senantiasa kaum muslimin tertolong. Al muslimuna ismu mazala marfu'un bil wawi. Nah, dengan wawu karena jamak mudzakkar salim. Dengan bukan dhammah lagi. Lanjut. Yeah. Muntasirin. Khobaru ma zalam mansubun bil ya'i. Baik. 5. Oke, cukup. Mazala senantiasa. Mazala senantiasa. Ya, mazala. Kalau ini dia ya ma itu kata sendiri sebenarnya. Ma. Zala kata sendiri.
Ya, dua kata di sini berarti. Nah, yang fi'il adalah zala. Ma-nya itu huruf. Zala itu fi'ilnya. Mazala, senantiasa. Mazalal muslimuna muntasirin. Kaum muslimin senantiasa ditolong, ya tertolong. Kaum muslimin senantiasa tertolong. Ya. Berarti jadi satu kesatuan ya Ustaz ya, mazalah. Satu kesatuan, ya. Kalau mazalah Tidak bisa dipisah, tidak bisa. Mazalah harus ada ma-nya di depan, mazalah. Meskipun makna zala sendiri tanpa ma ada juga maknanya sendiri, gitu. Tapi ini harus satu kesatuan. Ketika dia menjadi saudara kana, ada ma-nya, mazalah. Yang terakhir madama, Mas Hendra. 5 madama atau selama. Misal ijtahada Muhammadun madama abuhu hayyan. Hayyan, bukan hayyan. Hayyan, pendek aja. Hayyan. Muhammad akan sungguh-sungguh selama bapaknya masih hidup. Abuhu ismu madama marfu'un bil wawi. Bil wawi. Hayyan Kenapa Mas Hendra Bilwawi? Karena isim mufrad kah, jamak kah? mudzakkar salim. Mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim itu abuhu, bapaknya kok. Satu orang ini. Karena dia Selain Mas Abdullah, karena dia move apa? mudzakkar salim. Dia rofaknya dengan wawu. Kenapa? Karena dia mufrad atau jamak mudzakkar salim. Thayyib, asmaul khamsah. Ingat ya. Oh ya. Balik nang tabel iso dhewe. Ya Asmaul bener iso dhewe. khamsah. Iya, bisa dhewe. Iso dhewe. Ya, asmaul Khamsah. Thayyib. Lanjut. Hayyan khobaru madama mansubun bil fathati. Yang terakhir madama selama. Ijtahada Muhammadun madama abuhu hayyan. Muhammad akan sungguh-sungguh selama bapaknya masih hidup. Ijtahada apa ijtahada? Bersungguh-sungguh. Madama selama abuhu hayyan, bapaknya masih hidup. Ya, di sini madama artinya selama. Ya, jadi selama masih hidup bapaknya Muhammad ini, maka Muhammad terus akan bersungguh-sungguh. Ya, itu selama. Ya, kalau dalam Al-Quran apa? Nah, dalam surah Maryam, qala inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Nah, ma dumtu di sini madama asalnya. Ma dumtu hayya wa awsani bis salati waz zakati. Ya, mewasiatkan kepadaku ya senantiasa salat, senantiasa zakat. Madum tu hayya, selama aku masih hidup. Nah, gitu. Kayak kundu tadi Ustaz. Oh, kan saya. Kan tu, madum tu. Intinya madama di sini maknanya adalah selama. Ini di tengah ya, Ustaz. ini bisa berubah Ustaz. Apa Susunan. madama itu kayak Madum tu. Iya bisa semua. Karena fi'il kan? Karena fi'il, semua bisa ini. Tergantung dhamirnya. Semua yang di sini itu bisa. Ya, tapi kita nanti aja lah ya, nggak perlu bahas itu dulu. Intinya tuh paham dulu ini. Soro itu ini, madama itu ini, mazalah ini, amalannya ini, begitu. Untuk pahami dulu aja. Karena setelah kitab ini masih ada kitab yang lain, ikhwan. Lanjut ya.
Lanjut kitab baru. Ini yang madama ini beda sendiri ya. Hmm? Di tengah gitu ya Bang. Madama. Yang lainnya kan di depan. Iya, kan artinya selama. Coba kalau di awal, ya, selama saya, Masih. ya, Masih hidup. Saya akan belajar. Itu balik aja. Ustaz. madama abuhu hayyan, Iya. ijtahada Muhammadun. Ya mungkin bisa juga seperti itu. Selama bapaknya masih hidup. Mm-mm. Muhammad akan sungguh-sungguh. Bapaknya siapa tapi? Bapaknya Muhammad. Madama abuhu hayyan, Umum betanya. Anget tuh. madama abuhu hayyan. Gak bisa Oh, abuhu di sini kan kembali ke Muhammad. Oh iya. Gak bisa. ini harus di depan. Iya, bapaknya siapa? Berarti Iya. Oh, berarti Madama Abu Ibunya kan Muhammadin mengenal tadi. bapaknya Hmm. Muhammad. Madama Abu Muhammadin. Iya. Baik. Dipahamin dulu ya. Anget. Ya, Anget. kalau kitab ini atau mutin itu buat baca kitab saja insya Allah bisa. Kita ingat punya buku satu lagi, tasrif. Oh iya. Ya itu penting banget itu tasrif itu. Nggak bisa antum tinggal. Makanya saya harapkan Beriringan. sebenarnya beriringan ya. Ini kita kan awalnya gitu kan kalau nggak salah ya. Iya. Kalau sudah masuk ini, kita selingi ini dengan tasrif. Ya, kapan kita ngaji lagi? Minggu depan. 2 pekan lagi. 2 pekan lagi. Iya. 2 pekan lagi. Dinas malam jadi libur. Baik, 2 pekan lagi tasrif ya. Nah, jadi antum ada waktu untuk ujian, ada waktu untuk merojaah yang nahwu ini. Kalau saya lihat antum nahwunya masih nahwu yang awal-awal ini masih lemah gitu ya. Ngaji. Ingat ya pertemuannya akan lagi yang akan datang lagi tasrif ya. Oh iya, enggak lihat sih. Iya. Antum ingatkan ya Itu lanjut tasrif. yang pertemuan kedua ya. Kan Kemarin apa sampai apa kemarin lupa kan? pertama. Yang pertama, yang pertemuan pertama. kota layak dulu, kota lan kotil, Tayyib. dulu. Itu antum merojaah. Yang sampai mana nanti coba info di grup. Terakhir kita sampai ini antum merojaah. Nanti kita masuk. Biasanya kalau kita masuk kita tanya dulu. Ini orang yang membunuh, bunuhlah. Orang yang ditolong apa bahasa Arabnya. Nah begitu nanti. Ya, kota layak tulu, kotlan, qatilun, maktulun, uktul, la taktul, maktalun, miktalun. Nah, Ngaji begitu. tahu ngarep. Dia anu ya. Ya suka loh. Ngomong gak nyambang. Nah, cukup ya, cukup ya. Oke, ngaji. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.